Stovia merupakan sekolah kedokteran yang berkembang dari Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Weltevreden atau yang kita kenal sekarang adalah RSPAD Gatot Subroto. Pada awalnya, kegiatan belajar dilakukan di dalam rumah sakit karena pada pengajarnya juga merupakan dokter dari sana. Namun, aktivitas ini dianggap mengganggu pasien sehingga pada tahun 1899 Direktur Sekolah Dokter Jawa yaitu Dr. H.F. Ruhl mulai membangun gedung baru di dekat rumah sakit. Sejak pindah ke gedung baru, sekolah ini berganti nama menjadi Stovia, yaitu School tot Opleiding van Inlandse Artsen dengan masa pendidikan 9 tahun. Kurikulumnya ini disesuaikan dengan sekolah kedokteran di Utrecht, Belanda agar kelulusannya setara dengan dokter Eropa. Mahasiswa yang lulus mendapat gelar Inlandse Arts atau dokter bumi putra dan diwajibkan bertugas di daerah terpencil untuk menangani penyakit. Nah, ini adalah ruang pengajar Stovia. Pengajar Stovia ini berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh para asisten. Pengajar Stovia ini berasal dari lulusan Stovia yang terbaik. Setiap tahunnya, pengajar Stovia ini mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Stovia ini akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, pada saat istirahat, dan sesuai kegiatan pembelajaran. Nah, ini adalah ruang Direktur Stovia. Ruang ini menjadi tempat kerja direktur sekolah yang bertanggung jawab atas pengelolaan akademik dan administrasi Stovia. Ruangan ini berbagai keputusan penting mengenai pendidikan calon dokter pribumi dibuat. Selain itu, banyak tokoh pergerakan nasional yang pernah menempuh pendidikan di Stovia seperti Dr. Sutomo yang kemudian mendirikan organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Meskipun Stovia akhirnya ditutup pada tahun 1927 dan digantikan oleh Sekolah Tinggi Kedokteran, peninggalannya termasuk ruang direktur tetap menjadi bagian dari sejarah pendidikan dan pergerakan nasional di Indonesia. Ini adalah ruang media pembelajaran Stovia. Pembelajaran di Stovia telah menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ini ditempatkan di dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Ruang pengobatan tradisional. Masyarakat Nusantara telah mengenal pengobatan tradisional sejak lama. Pengetahuan tersebut langsung diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat tradisional mempercayai hal yang bersifat medis atau supranatural sebagai penyebab datangnya suatu penyakit, yang proses penyembuhannya melalui bantuan dari dukun atau orang yang dianggap mempunyai kemampuan menyembuhkan. Dukun memiliki kedudukan terhormat di masyarakat karena berperan penting dalam upacara ritual masyarakat. Ini adalah hasil karya pelajar Stovia. Ruangan ini adalah hasil karya pelajar Stovia dari mulai gambar sampai asal tangan pelajar Stovia. Ini adalah ruang asrama Stovia. Ini digunakan sebagai tempat tinggal mahasiswa Stovia selama 24 jam karena asrama tersebut merupakan tempat tinggal mereka selama masa. Nah, ini adalah organisasi Budi Utomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Pendirinya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, dan para mahasiswa Stovia. Jadi, Museum Kebangkitan Nasional berasal dari gedung Stovia
yang didirikan pada tahun 1898 oleh pemerintah kolonial Belanda. Gedung ini digunakan sebagai tempat pendidikan bagi para mahasiswa kedokteran. Pada tahun 1920-an, Gedung Stovia ini menjadi pusat pergerakan nasional di mana banyak tokoh-tokoh nasional seperti Bung Karno dan Cokroaminoto beraktivitas. Dengan demikian, Museum Kebangkitan Nasional memiliki sejarah yang panjang dan kompleks dari awalnya sebagai Gedung Stovia hingga menjadi museum yang memuat sejarah pergerakan nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fatimah dari kelas 11 3. Pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu museum, yaitu Museum Sumpah Pemuda. Yuk kita ikuti videonya. Sumpah Pemuda adalah hasil keputusan Kongres Pemuda kedua. Sidang ini diselenggarakan 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Batavia atau yang kita kenal sekarang adalah Jakarta. Sumpah Pemuda adalah ikrar yang menegaskan suatu tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia, yang pada akhirnya memajukan suatu kebangkitan nasional. Perjalanan menuju kebangkitan nasional dimulai dengan munculnya organisasi-organisasi pemuda akibat politik etis yang mulai diterapkan Belanda pada tahun 1900 dengan maksud berhutang budi kepada Hindia Belanda pada masa itu. Salah satu isi dari politik etis tersebut adalah edukasi. Edukasi inilah yang memberi pembekalan bagi pemuda-pemuda untuk melaksanakan kegiatan keorganisasian tersebut. Akan tetapi, pada masa itu kebanyakan organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumateranenbond, Jong Islamatenbond, Sekarukun, dan masih banyak lagi yang bersifat kedaerahan atau eksklusif terhadap orang-orang yang merupakan anggota kelompok tertentu saja. Hal ini menjadi sebab beberapa organisasi mengirimkan seorang wai pada tanggal 15 November 1925 kepada Gedung Lux Orientis di Jakarta untuk membicarakan suatu kemungkinan untuk mengadakan pertemuan pemuda yang luas yang mencakup organisasi-organisasinya. Permintaan para pemuda akhirnya terkabul pada tanggal 30 April tahun 1926 dengan adanya suatu kongres pemuda pertama, yaitu diselenggarakan hingga tanggal 2 Mei tahun 1926. Kongres pemuda pertama menghasilkan 3 poin penting, yaitu 1. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. 2. Seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. Dan yang ketiga, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Kongres Pemuda diadakan kembali 2 tahun kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 diadakan di rumah milik Si Kong Leong. Kongres Pemuda kedua menghasilkan Sumpah Pemuda yang merupakan ikrar nasionalisme Indonesia yang secara tegas menyatakan persatuan bangsa dan tanah air. Isi dari Sumpah Pemuda ini adalah 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain itu, pada Kongres Pemuda kedua, lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya, pertama kali diciptakan dan dimainkan untuk para pemuda oleh Wage Rudolf Supratman dengan sebuah biola.
Demikian istilah Sumpah Pemuda yang melekat pada keputusan Kongres ini, maka yang bergantung adalah agar pemuda-pemudi Indonesia senantiasa mencintai tanah air Indonesia, menjaga dan merawat persatuan kita sebagai sebuah bangsa, serta menjunjung penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Mengutip dari Kreatif Tematik Tema 7, Peristiwa dalam Kehidupan oleh Rumiati dan Tatang, Sumpah Pemuda memiliki dampak terhadap perjuangan bangsa Indonesia, yaitu mendorong kesadaran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa demi mencapai Indonesia merdeka. Mendorong semangat perjuangan melawan penjajah bangsa Belanda, menjadikan bahasa Indonesia sebagai unsur budaya dan Indonesia alat pemersatu bangsa, mendorong terbentuknya identitas sebagai bangsa Indonesia, dan mendorong pembentukan Komisi Besar Indonesia Muda. Sumpah Pemuda juga sebuah tonggak sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, tekad untuk bersatu dan berjuang demi kemerdekaan Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan budaya. Sumpah ini memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menumbuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Melalui Sumpah Pemuda, para pemuda telah menunjukkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap negeri. Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah tempat bersejarah di Jakarta yang menjadi saksi perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16-17 Agustus tahun 1945. Museum ini awalnya adalah rumah seorang warga negara Jepang yang bernama Laksamana Tadashi Maeda, yang saat itu menjabat sebagai kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Kita lihat di sini ada ruang perumusan naskah proklamasi. Di ruang perumusan ini ada 3 tokoh, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo sedang merumuskan naskah proklamasi. Kemudian dibacakan di ruangan ini oleh Soekarno di hadapan para tokoh yang hadir pada malam perumusan. Setelah disetujui, kemudian naskah diketik dan disahkan. Nah, kalian ada yang tahu nggak nih, kira-kira ada berapa tokoh yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi? Jadi, yang hadir itu ada 26 yang tertera di foto dan 3 orang yang tidak tertera di dalam foto.